Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan membahas tentang kajian khusus perkembangan peserta didik dalam pembelajaran kimia. Hai, perkenalkan nama saya Bikli Kusmiati dengan NIM S1M025100020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin di latar belakang. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai wadah potensi, yang dimana kita sudah tahu bahwa setiap anak lahir dengan potensi yang unik. Nah, kita sebagai calon guru mempunyai tugas bukan hanya sebagai peneranspar ilmu, akan tetapi juga bisa menjadi wadah untuk mengasah keterampilan dan bakat dari anak tersebut untuk masa depan yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu realita hambatan belajar. Namun di dalam praktiknya di sini tidak semua siswa memiliki kecepatan belajar yang sama, akan tetapi potensi memiliki kecepatan belajar yang sama, baik itu dari segi kognitif maupun tantangan dalam metode pengajaran yang mungkin kurang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, yang ketiga yaitu urgensi deteksi dini. Mengapa kita harus peduli dari sekarang? Nah, karena deteksi dini adalah kunci. Semakin cepat kita mendeteksi hambatan belajar seorang siswa, maka semakin besar juga peluang kita untuk memberikan investasi yang tepat sehingga mereka tidak tertinggal jauh dalam pencapaian akademik mereka sendiri. Yang keempat yaitu transformasi kurikulum merdeka menjadi pembelajaran yang inklusif. Nah, sejalan dengan semangat kurikulum merdeka, sistem pendidikan saat ini sangat menekankan pada pembelajaran inklusif, yang dimana artinya sekolah diminta harus menjadi tempat yang ramah bagi semua kalangan tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan belajar khusus. Nah, yang kelima yaitu tentang persosialisasi kebutuhan siswa. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan one size fits all, yang dimana perlu adanya penyesuaian atau adaptasi materi dari media ajar yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan spesifik siswa, sehingga hambatan belajar tersebut dapat diminimalisirkan. Baik, saya Antana Julfa dengan akhiran NIM 029. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Di mana kami membahas bahwa kesulitan belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kesulitan akademik atau pra-akademik, di mana contohnya itu adalah seperti gangguan motorik atau sensorik. Lalu yang kedua itu adalah kesulitan akademik, di mana contohnya itu seperti disleksia, dysgrafia, dan diskalkulia. Lalu yang selanjutnya itu adalah learning disability, bukan disebabkan oleh rendahnya IQ, tapi karena adanya gangguan dalam memproses informasi. Dalam konteks pembelajaran kimia, ini menjadi penting karena kimia itu bersifat abstrak. Contohnya itu adalah materi bentuk molekul yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam mengatasi hal tersebut digunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan saintifik, pendekatan metode pembelajaran, dan model inquiry text structure. Saya Anis Kurnia dengan NIM S1M025100055. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode penelitian, yang dimana tentang metode penelitian yang digunakan itu menggunakan metode penelitian mixed method, yang dimana desain yang digunakan yaitu desain sekuensial eksploratif, dan tahapannya itu ada dua, yaitu tahapan kuantitatif beserta tahapan kualitatif. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang metode mixed method, yang dimana mixed method ini maksudnya itu yaitu metode campuran, yaitu menggabungkan antara data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, yang dimaksud dengan desain sekuensial eksploratif yang di sini adalah dalam desain ini bahwasanya biasanya peneliti itu memulai dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif terlebih dahulu, yang kemudian
diikuti oleh pengumpulan data kuantitatif atau sebaliknya tergantung pada pendekatan studi. Nah, secara mendalam sebelum melakukan generalisasi. Sedangkan di sini tahapan-tahapannya yaitu tahapan kualitatif dan kuantitatif, yang dimana bahwasanya seperti yang kita ketahui bahwasanya kualitatif itu adalah tahapan yang berfokus pada sifat atau karakteristik suatu zat tanpa melibatkan angka. Nah, artinya kamu hanya mengamati apa yang terjadi. Contohnya pada perubahan warna atau terbentuknya endapan, terus munculnya bau atau perubahan suhu secara umum. Nah, sedangkan tahapan kuantitatif itu lebih berfokus pada jumlah atau besaran yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya pada massa zat atau volume larutan, atau pada praktikum kita itu tentang keseimbangan kimia. Nah, setelah itu tahapan ini mempunyai beberapa teknik pengumpulan. Yang pertama itu kita mulai dengan instrumen tahapan kuantitatif, di mana tahapan kuantitatif ini menggunakan instrumen tentang menggunakan kuesioner skala Likert, atau kuesioner ini disebarkan kepada 70 siswa sebagai responden. Sedangkan tujuannya itu untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa secara terukur, misalnya rendah, sedang, atau tinggi pengetahuan yang siswa itu dapat, seperti itu. Nah, sedangkan tahapan kualitatif ini lebih berfokus pada pemahaman mengenai alasan dibalik data angka yang ditemukan. Nah, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam dan observasi secara langsung di lapangan. Nah, tujuannya itu yaitu untuk menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, baik faktor dari internal dari diri siswa maupun faktor eksternal dari luar, seperti itu. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Apiani Sofiatun Hasanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana saya akan menjabarkan hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hambatan belajar. Hambatan belajar merupakan fenomena kompleks yang terjadi dalam siswa yang dipacu oleh interaksi antara batasan kognitif internal dan tantangan dari lingkungan eksternal, yang dimana menunjukkan bahwa kesulitan belajar yang dialami siswa tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor, melainkan merupakan hasil dari kombinasi kompleks antara aspek psikologis, pedagogis, dan sosial. Yang kedua yaitu hambatan utama. Yang pertama yaitu dampak sistem zonasi. Sistem zonasi menciptakan kesenjangan kemampuan akademik yang sangat lebar atau luas dalam suatu kelas, yang dimana ditemukan ketidaksesuaian antara kurikulum nasional dengan kesiapan siswa, yang dimana memicu hilangnya motivasi belajar dan siswa yang berkemampuan rendah merasa tertekan, sementara siswa yang berkemampuan tinggi merasa bosan, yang dimana hal ini berdampak langsung pada rendahnya keterlibatan siswa di dalam kelas. Yang kedua yaitu gangguan kognitif dan sosial. Adanya kendala internal siswa terkait memori dan interaksi sosial, yang dimana kesulitan memori jangka pendek yang membuat siswa sulit memahami konsep abstrak, khususnya pada pembelajaran kimia dan masalah sosial dengan sebaya. Dapat menurunkan kepercayaan diri siswa. Kombinasi ini memperburuk hambatan belajar dan partisipasi aktif siswa. Yang kedua yaitu gangguan kognitif dan sosial. Adanya kendala internal siswa terkait
memori dan interaksi sosial yang dimana kesulitan memori jangka pendek membuat siswa sulit memahami konsep abstrak khususnya pada pembelajaran seperti kimia dan permasalahan sosial dengan teman sebaya dapat menurunkan kepercayaan diri siswa. Kombinasi ini memperburuk hambatan belajar dan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga yaitu hambatan institusional. Kendalanya terdapat dari sisi fasilitas dan sumber daya manusia. Kurangnya fasilitas, pendukung serta keterbatasan sarana prasarana menghambat motivasi pembelajaran, yang dimana akibatnya strategi pembelajaran yang digunakan seringkali belum relevan dengan kebutuhan spesifik siswa. Selanjutnya yaitu strategi intervensi dan adaptasi pembelajaran. Yang pertama yaitu program Ruang Pintar adalah strategi inklusif untuk memberikan perhatian khusus dan bimbingan tambahan bagi siswa. Tujuannya bukan hanya di akademis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka juga. Selanjutnya yaitu adaptasi nyata pembelajaran kimia. Kimia sering dianggap abstrak dan menakutkan. Maka intervensi dilakukan dengan cara pendekatan seperti bermain menggunakan alat bantu pengingat serta integrasi beban kognitif agar materi lebih mudah diterima atau dicerna. Dan yang terakhir yaitu sinergi pemangku kepentingan yang dimana sangat bertanggung pada kerjasama tiga pihak. Yang pertama yaitu guru mata pembelajaran bertanggung jawab menyesuaikan metode mengajar di kelas agar responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu guru BK atau bimbingan konseling berperan memberikan latihan spesifik dan identifikasi pribadi untuk membantu kesulitan belajar. Dan yang terakhir yaitu orang tua. Orang tua berperan sebagai pendukung emosional di rumah dan memberikan stimulasi yang selaras dengan arahan sekolah. Perkenalkan, saya Tazkiyatul Udnia dengan akhiran NIM 077 selaku pemateri terakhir. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari presentasi kami. Seperti yang terlihat di PPT bahwa terdapat beberapa poin. Adapun poin yang pertama itu ialah kesulitan belajar siswa itu dipengaruhi oleh interaksi gangguan kognitif dan juga kebijakan zonasi. Yang artinya kesulitan belajar siswa itu terjadi karena dua hal yang saling berhubungan. Adapun yang pertama itu terjadi dalam diri siswa itu sendiri, seperti gangguan berpikir, mengingat atau memahami suatu pembelajaran atau materi. Adapun yang kedua itu ialah faktor dari luar, yaitu kebijakan zonasi yang membuat kemampuan siswa itu dalam satu kelas itu menjadi beragam atau berbeda-beda. Nah, ketika kedua hal ini bertemu, maka muncullah kesenjangan kemampuan antar siswa dalam satu kelas. Adapun dampak dari hal tersebut ialah motivasi siswa itu semakin menurun, kepercayaan dirinya semakin rendah, dan juga sulit untuk memahami konsep kimia yang bersifat abstrak. Akibat dari kondisi tersebut, siswa menjadi kurang bersemangat untuk belajar karena merasa tertinggal dengan temannya yang lain, dan juga merasa kurang percaya diri. Selain itu, pembelajaran kimia yang banyak konsep abstrak juga menjadi sulit untuk dipahami. Adapun hambatan utamanya itu ialah ada dua macam, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Adapun yang pertama itu kesenjangan kesiapan belajar akibat zonasi. Maksudnya adalah karena sistem zonasi ini, siswa yang masuk ke satu kelas memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Ada yang sudah siap menerima pembelajaran dan juga ada yang belum siap sama sekali menerima pembelajaran tersebut. Sehingga pembelajaran menjadi tidak
bermakna atau tidak seimbang. Adapun yang kedua ialah gangguan memori dan juga memproses informasi. Artinya, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengingat materi dan juga memahami informasi yang diberikan oleh guru. Hal ini membuat mereka lebih lambat untuk menangkap pembelajaran atau suatu materi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang diferensiasi yang mampu menyesuaikan metode dan juga strategi masing-masing siswa. Selain itu juga penting untuk melakukan identifikasi siswa sejak dini agar guru bisa tahu atau bisa memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai sehingga pembelajaran lebih bermakna dan juga siswa memiliki kesempatan untuk memahami suatu materi dengan lebih baik. Seperti itu. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.